Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Muhammad Firdaus dengan NIT 24023-145. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas yang dimana tugasnya itu mencari dua jurnal dan mereviewnya dari judul proposal saya. Nah, yang dimana proposal saya yaitu dengan berjudul alat daur ulang sampah PET menjadi filamen 3D printing. Nah, yang dimana saya sudah membuat dua jurnal tersebut. Saya mendapatkan dari sumbernya yaitu dari Politeknik Aceh dan yang kedua dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, yang dimana kedua jurnal itu saya sudah membuatnya menjadi PPT untuk dijelaskan. Yang dimana di PPT ini terdapat banyak poin-poinnya dan terdapat 17 slide. Nah, saya akan tampilkan PPT-nya. Nah, untuk slide pertama yaitu judul dari kelompok saya yaitu alat daur ulang sampah plastik PET menjadi filamen 3D printing. Nah, dengan nama saya yaitu Fiska Muhammad Firdaus dengan NIT 24023-145 dengan mata kuliah pemikiran desain teknik. Untuk slide kedua yaitu latar belakang. Nah, apa itu sampah plastik PET? Nah, sampah plastik PET atau botol minuman merupakan limbah non biodegradable yang sulit terurai secara alami. Nah, di sisi lain, PET sebenarnya memiliki sifat termoplastik yang memungkinkan untuk dilelehkan dan dibentuk kembali. Namun, tanpa proses pengolahan, material ini hanya bernilai jual rendah. Seiring berkembangnya teknologi 3D printing, kebutuhan terhadap filamen sebagai bahan baku cetak semakin meningkat dan harganya relatif mahal. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah PET sebagai bahan filamen menjadi alternatif yang menjanjikan karena mampu mengurangi limbah plastik sekaligus menciptakan nilai tambah secara ekonomi. Untuk yang ketiga yaitu tentang permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah limbah plastik PET yang jumlahnya sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagian besar limbah tersebut hanya dibuang tanpa proses pengolahan lanjutan. Selain itu, filamen 3D printing yang beredar di pasaran memiliki harga yang relatif mahal, sehingga menjadi kendala bagi pengguna skala kecil seperti pelajar, komunitas, maupun usaha kecil. Di sisi lain, alat daur ulang PET menjadi filamen masih terbatas, terutama untuk skala kecil, karena umumnya memerlukan biaya investasi yang cukup tinggi. Permasalahan teknis lainnya adalah kualitas filamen hasil daur ulang yang sering tidak stabil, khususnya pada diameter dan kekuatan material, sehingga mempengaruhi hasil cetak 3D printing. Yang slide keempat yaitu tujuan studi jurnal. Tujuan dari studi dua jurnal ini adalah untuk memahami bagaimana konsep dan desain alat daur ulang plastik PET menjadi filamen 3D printing telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, dilakukan analisis terhadap proses ekstrusi PET, khususnya parameter penting seperti suhu pemanasan dan kecepatan ekstrusi yang sangat mempengaruhi kualitas filamen. Selanjutnya, kualitas filamen hasil daur ulang dari masing-masing jurnal dianalisis, terutama dari segi kestabilan diameter dan kelayakan penggunaannya pada printer 3D. Hasil dari kedua jurnal ini kemudian digunakan untuk menilai sejauh mana penelitian tersebut relevan dan dapat dijadikan referensi dalam penyusunan proposal alat daur ulang PET yang diusulkan. Slide selanjutnya yaitu identitas jurnal 1. Nah, jurnal pertama yang dibahas berjudul Design of an Extruded Filament Machine for Recycling Waste Polyethylene Terephthalate Plastic into 3D Printing Filament. Nah, penelitian ini merupakan jenis penelitian perancangan dan pengujian alat, di mana peneliti merancang sebuah mesin extruder untuk mengolah limbah plastik PET menjadi filamen 3D printing. Objek penelitian yang digunakan adalah botol plastik PET bekas, yang kemudian dicacah dan diproses melalui sistem ekstrusi. Nah, hasil akhir dari penelitian ini adalah filamen PET
yang dapat digunakan sebagai bahan cetak pada 3D printing. Untuk slide selanjutnya itu desain alat pada jurnal pertama. Nah, pada jurnal pertama, alat daur ulang dirancang menggunakan sistem extruder screw yang berfungsi untuk mendorong, mencampur, dan melelehkan plastik pad secara merata. Sebelum diproses, botol pad bekas terlebih dahulu dicacah menjadi ukuran kecil agar mudah dilelehkan di dalam tabung extruder. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan elemen pemanas atau heater band yang dipasang di sepanjang barrel untuk mencapai suhu leleh plastik pad yang telah meleleh, kemudian keluar melalui sebuah nozzle dengan diameter tertentu sehingga membentuk filamen yang selanjutnya didinginkan dan digulung menggunakan spool. Untuk slide selanjutnya kita membahas data teknis utama jurnal 1. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada jurnal pertama, material baku yang digunakan adalah plastik pad, botol minuman bekas. Proses ekstrusi dilakukan pada rentang suhu sekitar 240 hingga 260 derajat Celcius, yang merupakan suhu leleh optimal untuk plastik pad agar dapat mengalir dengan baik melalui extruder. Mesin menggunakan jenis screw extruder 1 ulir yang berfungsi untuk mendorong plastik sekaligus membantu proses pencampuran panas secara merata. Nah, untuk diameter nozzle-nya yang digunakan adalah sekitar 1,75 mm, menyesuaikan dengan standar filamen 3D printing yang umum digunakan. Namun, jurnal ini juga mencatat adanya kendala berupa fluktuasi diameter filamen yang dapat mempengaruhi kualitas hasil cetak pada printer 3D. Untuk slide selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan dari jurnal 1. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada jurnal pertama, mesin extruder yang dirancang berhasil memproduksi filamen dari plastik pad daur ulang. Filamen yang dihasilkan dapat digunakan pada printer 3D printing standar, sehingga menunjukkan bahwa limbah pad memiliki potensi sebagai bahan baku alternatif. Meskipun demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa diameter filamen yang dihasilkan belum sepenuhnya stabil, meskipun sudah mendekati standar 1,75 mm. Secara keseluruhan, performa alat dinilai cukup baik untuk skala laboratorium dan penelitian. Namun, peneliti menyimpulkan bahwa diperlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya pada sistem kontrol suhu dan kecepatan ekstrusi agar kualitas filamen lebih konsisten. Nah, kita udah masuk ke slide identitas jurnal 2. Yang dimana jurnal kedua ini yang dibahas berjudul Low Cost Device to Upcycling PET Plastic Bottle into 3D Printing Filament. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan alat daur ulang plastik PET yang berbiaya rendah, sehingga dapat digunakan secara lebih luas oleh masyarakat, komunitas, maupun institusi pendidikan. Objek penelitian yang digunakan adalah botol plastik PET bekas yang diolah menjadi filamen untuk kebutuhan printer 3D. Berbeda dengan jurnal pertama yang lebih menekankan desain alat, jurnal kedua ini lebih menyoroti aspek efisiensi biaya dan kemudahan penerapan teknologi. Slide selanjutnya yaitu konsep alat pada jurnal kedua. Nah, pada jurnal kedua ini, konsep alat yang dikembangkan menekankan pada aspek biaya rendah dan kesederhanaan desain. Nah, prinsip kerja alatnya yaitu alat tetap menggunakan metode ekstrusi termoplastik, di mana plastik PET dipanaskan hingga meleleh dan dibentuk menjadi filamen. Komponen yang digunakan dirancang agar mudah diperoleh di pasaran, sehingga alat ini dapat direplikasikan dengan biaya yang lebih terjangkau. Namun, sistem operasi alat ini masih bersifat semi manual, terutama dalam pengaturan kecepatan dan penggulungan filamen. Meskipun demikian, alat ini dinilai cocok untuk diterapkan pada skala kecil,
komunitas, maupun sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu data teknis utama pada jurnal 2. Berdasarkan jurnal kedua, material baku yang digunakan adalah botol plastik PET bekas yang diproses melalui sistem ekstrusi. Suhu ekstrusi optimal yang digunakan berada sekitar 250 derajat Celcius yang memungkinkan plastik PET meleleh dan mengalir dengan baik. Diameter filamen yang ditargetkan adalah 1,75 mm sesuai dengan standar umum filamen 3D printing. Pengaturan proses pada alat ini masih dilakukan secara manual atau semi-manual, sehingga kecepatan ekstrusi dan pendinginan sangat mempengaruhi kualitas hasil. Nah, penelitian ini juga mencatatkan bahwa ketidakstabilan diameter filamen menjadi kendala utama apabila kecepatan ekstrusi dan pendinginan tidak terkontrol dengan baik. Selanjutnya kita membahas hasil pengujian jurnal 2. Nah, yang dimana hasil pengujian pada jurnal kedua menunjukkan bahwa filamen PET hasil daur ulang dapat digunakan untuk proses pencetakan menggunakan printer 3D. Kualitas filamen yang dihasilkan dinilai cukup baik, khususnya untuk aplikasi non-struktural atau prototip sederhana. Pada pengaturan suhu dan kecepatan ekstrusi yang optimal, permukaan hasil cetak terlihat relatif halus. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa variasi diameter filamen masih terjadi apabila kecepatan ekstrusi tidak dijaga secara stabil. Secara keseluruhan, alat yang dikembangkan dinilai layak digunakan pada skala kecil dan sangat sesuai untuk tujuan edukasi dan eksperimen. Nah, kita sudah memasuki bagaimana perbandingan jurnal 1 dan jurnal 2 sih? Nah, jika dibandingkan, kedua jurnal memiliki tujuan yang sama, yaitu pastinya mendaur ulang plastik PET menjadi filamen 3D printing. Namun, dengan pendekatan yang berbeda. Nah, jurnal pertama ini lebih menekankan pada desain dan performa alat extruder, sehingga cocok sebagai dasar pengembangan alat dari sisi teknis. Sementara itu, jurnal kedua lebih berfokus pada aspek biaya rendah dan kemudahan penerapan, sehingga lebih aplikatif untuk skala kecil dan edukasi. Keduanya memiliki kesamaan pada suhu ekstrusi dan diameter filamen target. Namun, masih menghadapi permasalahan yang sama, yaitu ketidakstabilan diameter filamen akibat keterbatasan sistem kontrol. Perbandingan ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang pengembangan alat yang lebih optimal dengan menggabungkan keunggulan dari kedua jurnal. Untuk selanjutnya itu relevansi jurnal terhadap proposal. Nah, pastinya saya mencari kedua jurnal ini pasti ada relevansi lah terhadap proposal yang kelompok saya buat. Yaitu kedua jurnal yang telah dibahas menunjukkan bahwa plastik PET memiliki potensi besar untuk diulang menjadi filamen 3D printing. Hal ini secara langsung mendukung ide utama dalam proposal yang diusulkan. Nah, konsep alat extruder yang digunakan pada kedua jurnal dapat dijadikan dasar dalam perancangan alat pada proposal, baik dari segi mekanik maupun proses ekstrusi. Selain itu, permasalahan yang ditemukan dalam jurnal seperti ketidakstabilan diameter filamen menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk pengembangan sistem yang lebih baik pada proposal. Nah, dengan demikian proposal saya diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan filamen dari PET, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kestabilan filamen agar lebih layak digunakan. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat aspek teknis sekaligus mendukung upaya keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan limbah plastik. Selanjutnya kita masuk ke peluang pengembangan alat, yang dimana berdasarkan kelemahan yang ditemukan pada kedua jurnal, terdapat beberapa peluang pengembangan alat yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah penambahan sistem kontrol suhu otomatis pada extruder agar suhu tetap stabil selama proses ekstrusi. Selain itu, pengaturan kecepatan screw dan kecepatan penarikan filamen perlu dikontrol secara lebih presisi untuk menghindari fluktuasi diameter.
Nah, integrasi sensor diameter filamen juga dapat menjadi solusi untuk menjaga konsisten ukuran filamen secara real time. Dengan pengembangan tersebut, alat yang diusulkan diharapkan mampu menghasilkan filamen dengan kualitas yang lebih stabil dan layak untuk penggunaan yang lebih luas. Nah, slide selanjutnya kita sudah masuk ke kesimpulan dari PPT ini. Yang dimana kesimpulannya yaitu sebagai kesimpulan, plastik PET terbukti dapat didaur ulang menjadi filamen 3D printing melalui proses ekstrusi termoplastik. Berdasarkan dua jurnal yang dikaji, alat daur ulang PET dinilai layak digunakan pada skala kecil dan mampu menghasilkan filamen yang dapat dicetak menggunakan printer 3D. Namun, kualitas filamen sangat mempengaruhi oleh parameter proses seperti suhu, kecepatan, ekstrusi, dan sistem pendinginan. Nah, permasalahan utama yang masih sering muncul adalah ketidakstabilan diameter filamen yang berdampak pada kualitas cetak. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya pada sistem kontrol agar alat dapat menghasilkan filamen dengan kualitas yang lebih konsisten dan optimal. Nah, mungkin cukup dari kesimpulan pada PPT kali ini. Slide selanjutnya yaitu daftar pustaka, yaitu kedua jurnal yang saya dapat. Nah, daftar pustaka yang digunakan dalam presentasi ini berasal dari dua jurnal ilmiah yang membahas secara langsung proses dan alat daur ulang plastik PET jadi filamen 3D printing, baik dari sisi desain alat maupun efisiensi biaya. Yang dimana pada jurnal pertama saya mendapatkan dari jurnal Inovasi Teknologi Politeknik Aceh. Untuk yang kedua yaitu dari jurnal Emitor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami.